Di video ini kita mau ngeliat cara ngebuat database dan juga tabelnya. Nah, kalau teman-teman mau ngelakuin query-query Mongo-nya, jangan lupa kita harus masuk dulu ke mode Mongo Shell-nya tadi. Nanti kalau udah ada tulisan seperti ini, baru kita bisa ngelakuin sesuatu. Untuk melihat daftar database apa aja, kita ketik dengan show spasi dbs. Tentu beda-beda, kalau teman-teman belum ngapa-ngapain, maka belum banyak jenis-jenis database yang ada di sana. Dan kalau kita mau spesifik, pakai salah satunya. Misalnya saya punya database test di sini, saya tinggal pakai use spasi test. Nah, kalau database-nya tadi nggak ada, maka dia akan otomatis bikin database-nya buat kita dan switch atau pindah ke database tadi. Jadi, misalnya saya nggak punya nama database tutorial di sini, saya bisa spasi use spasi tutorial dan dia akan otomatis bikin database tutorialnya buat saya. Kalau kita show database sekarang atau show spasi DBS, kita belum ngeliat database tutorial tadi meskipun dia udah ada. Kenapa? Karena kita belum punya dokumen sama sekali di bagian tutorialnya tadi. Untuk itu, saya harus pindah lagi ke tutorialnya. Dan sekarang di tutorial ini kita minimal insert satu dokumen. Nah, misalnya kalau teman-teman terbiasa dengan SQL, biasanya setelah bikin database kita bikin table-tablenya dulu. Table sendiri kita istilahin di sini collection namanya kalau di Mongo. Jadi kalau kita mau lihat daftar tablenya atau daftar collectionnya, kita tulis show collections. Pada kasus ini kita belum punya sama sekali. Teman-teman bisa bikin manual atau kalau mau bikin langsung dengan isi database-nya, dengan isi tabelnya maksud saya, atau dengan isi collection-nya, maka kita tinggal ketik db dot nama collection-nya, misalnya saya mau nama database-nya users, nama tabelnya maksud saya, lalu dot insert untuk memasukkan datanya di sini. Nah, dia formatnya seperti JSON, jadi kita pakai buka tutup kurung biasa, lalu kita pakai buka tutup kurung kurawal. Misalnya saya mau kasih username di sini. Titik 2 kita pisahin dengan titik 2, boleh nggak pakai tanda petik untuk key-nya, tapi untuk nilainya, misalnya username-nya saya mau Hilman di sini, kita bungkus tanda petik, lalu pisahkan dengan koma untuk kolom berikutnya. Saya mau password misalnya, passwordnya 123 dalam string juga di sini. Lalu kalau udah tinggal kita enter. Nah, kalau berhasil, dia akan kasih respon seperti ini. Dan kalau saya show collections lagi sekarang, kita udah lihat kita udah punya users sekarang. Dan sekarang kalau saya tampilkan lagi daftar database-nya, karena kita udah bikin istilahnya satu dokumen di sini, maka kita udah bisa ngelihat daftar tutorial sekarang yang sebelumnya nggak kelihatan karena kita belum punya sama sekali collection atau dokumen di sana. Untuk nambahin lagi kita tinggal tulis, misalnya mau bikin collection baru kita tinggal ganti di sini. Misalnya collectionnya sekarang lessons atau daftar pelajaran. Saya kasih title misalnya di sini. Misalnya pelajaran HTML, lalu kita kasih penjelasan atau description. Ini kelas HTML. Kalau kita enter, kalau kita show collections sekarang, maka kita bisa ngelihat dua daftar collection tadi. Nah, kita akan lebih detail di bagian berikutnya, cara ngebacanya, cara nulis, update, dan juga menghapus. Tapi sebelum itu saya ngeliatin dulu kalau teman-teman mau menghapus salah satu tutorial, salah satu collection maksud saya di sini. Misalnya kita mau menghapus collection lessons yang barusan kita buat, maka kita tinggal tulis db spasi nama collection-nya, lalu dot drop, bukan spasi, dot maksud saya, pakai buka tutup kurung karena dia metode. Jadi kalau kita show collection sekarang, dia ngebalikin true, artinya kita nggak akan ngelihat lagi collection lessons-nya di sana. Nah, kalau kita mau menghapus seluruh database-nya, kita tinggal ketik, misalnya saya mau menghapus, saya punya database bookstore aja di sini. Misalnya saya mau menghapus atau lokal, saya mau menghapus lokal, maka saya tinggal ngetik nama database-nya tadi bookstore yang mau kita hapus. Saya mau hapus tes aja di sini, test.drop
database. Test is not defined. Kalau kita ketik, kita harus masuk ke sana dulu. Misalnya saya masuk ke tes di sini, baru saya tinggal ketik db, nggak usah namanya drop database. Untuk menghapusnya harusnya seperti ini, database. Kita lihat dia berhasil. Berarti kalau kita show database sekarang, menampilkan daftar databasenya, kita nggak akan ngelihat tes lagi di sini. Jadi cara ngehapusnya tadi, kita masuk dulu ke databasenya lalu menjalankan db.drop database di sini. Nah, itu dia tentang collection dan juga database pada MongoDB kali ini.